raja, ratunya sedikit. Berarti biasa sering melihat wanita yang banyak, lelaki yang sedikit. Kalau ini lelaki yang banyak, ya, cewek yang sedikit. Berarti kasih judul pas ya. Pas gak? Kalau pas berarti yang cowoknya pada galau, yang ceweknya tidak galau. Ya, berarti kan kasih judul apa? Tahu nggak? Kasih judulnya apa? Berapa? Bersahabat dengan galau. Ya, tahu nggak galau itu apa? Ini bahasa gaul kalian semua. Tahu nggak galau itu apa? Bahasa gaulnya kalian ini semua galau. Tahu nggak galau itu apa? Kalian bisa bantu apa galau? Ada yang tahu nggak? Apa galau? Menyendiri. Menyendiri bukan galau. Apa coba yang lain? Apa yang galau? Apa galau? Bimbang. Ya? Nah, benar, bimbang. Bimbang itu gelisah. Ya? Gelisah, berarti kasih contoh. Kalian mau ke wihara ini, ya kan? Nah, kalian mau ke wihara ini. Antara kalian berdua, yang satu tidak pergi, yang satu lagi tidak ikut. Ya, seharusnya kan satu bisa pergi, satu tidak bisa. Ya, itu bimbang jadinya. Tadinya mau berdua ke wihara, jadi kalau sendiri jadi bimbang. Saya pergi atau tidak di situ, karena ada kebimbangan, ada kegelisahan. Ya, terus saat kedua, saat kalian sedang jalan-jalan, ya, berarti kasih tahu kalian saat kalian jalan-jalan. Nah, kalian harusnya bisa menerima keadaan yang kalian ada di situ. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa terima. Ya, seharusnya kita terima. Karena kenapa? Saat kita lagi berjalan di luar itu, ya, kita harus sudah siap karena udah di luar lingkungan kita. Ya, nah, disitulah kita bisa timbul kegelisahan. Ya, seharusnya kita makan di tempat yang kita tuju. Nah, tahu-tahu tidak terlaksana. Ya, jadi kita ada kegalauan, kegelisahan. Di situ ada sesuatu yang harus kita terima itu semua. Ya, nah, apa yang harus kita siapkan saat itu ketemu? Yang pertama adalah kita menerima, yang tadi Bapak bilang, kita menerima keadaan. Ya, kita menerima keadaan. Yang kedua, kita menjaga moralitas kita. Tahukah moralitas? Ya, moralitas tahu nggak? Moralitas itu apa? Tahu nggak kalian semua? Coba cerita, nggak ada yang tahu. Moralitas itu apa? Apa? Moralitas itu etika. Etika bukan? Moralitas itu yang barusan kalian sebut. Moralitas itu ada 5. Ya, moralitas itu ada 5. Satu apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh membunuh. Kedua, mencuri. Yang ketiga, asusila. Yang keempat, berbohong. Yang kelima, nah, itulah moralitas disebutnya. Ya, itu yang harus kalian jalani, harus kalian pelajari. Moralitas itu harus kalian jaga setiap hari. Ya, setiap hari yang kalian harus terapkan moralitas itu supaya tidak timbul kegalauan. Nah, terus yang ketiga adalah menerima. Yang pertama kita harus menerima, terus menjaga moralitas. Nah, yang ketiga itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Ya,
disitulah kita harus hati-hati. Ya, kepada adik-adik semua, kalau kita mau dapat kebahagiaan, tidak timbul kegalauan, kegelisahan, kita harus jaga. Ya, satu, menerima kenyataan. Kayak contohnya kayak kita punya sesuatu atau seorang pacar, ya, karena kalian sering seperti itu. Nanti bilang seorang pacar. Nah, seorang pacar itu keluar dari lingkupan pikiran kita. Ya, pertama pikiran kita itu, oh orang ini baik, ya, orang ini baik, orang ini perhatian. Pas saat kita pilih, orang itu berubah. Nah, itu berubah. Nah, itu kita harus menerima kenyataan itu. Nah, terus kita harus tahu, ya, bagaimana cara menerimanya. Nah, kita harus tahu itu adalah mungkin ada karma buruk saya masa lampau. Ya, saat itu saya mempermainkan orang lain, saya membohongi orang lain. Nah, di situ kita harus perhatikan itu. Nah, terus yang penting bilang yang kedua itu menjaga moralitas, ya, menjaga moralitas. Itulah, moralitas itu sangat penting buat kalian semua. Ya, mumpung masih pada muda, kita latihan moralitas dengan baik, menjaganya dengan baik. Kadang-kadang sulit. Kalian pernah bilang sama Bante, anak-anak muda itu pernah bilang sama Bante, Bante, menjaga moralitas itu sulit. Bante tanya ke kalian, yang sulit nomor berapa? Yang sulit nomor berapa? Bante tanya ke kalian, yang sulit nomor berapa? Ada yang tahu? Yang sulit nomor berapa? Bante mau tanya yang cowok, sila keberapa yang bikin kalian sulit untuk menjaganya? Sila keberapa yang cowok? Coba. Nomor 4. Terus selain nomor 4? Nomor 5. Kalau yang wanita, sila keberapa? Sila berapa? Keempat. Sering berbohong. Berbohongnya sama siapa? Sama pacar apa sama orang tua? Ya, Bante sedang kasih pengertian seperti ini. Kita harus ngerti bahasa Bali, kita harus ngerti bahasa Indonesia. Ya, dia bilang, aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya, nah itu kita latihan. Ya, bukan kita nggak boleh membunuh. Ada sesuatu apapun yang terjadi terbunuh, itu pasti ada 4 yang baru dibilang bisa membunuh. Ya, bisa pembunuhan itu. Sama kayak kita, sila keempat, kita berbohong. Ya, kita harus latihan terus. Biasanya kita sehari bisa 3 kali. Ya, sekarang kita 2 kali. Nah, terus lama-lama kita bikin sekali. Terus lama-lama kita kurangi berbohongnya itu. Ya, bukan kita harus jangan tertekan oleh hal yang itu. Ya, dengan 4 yang sila keempat itu, kita jangan merasa tertekan, tapi kita harus merubah, ya, merubah sifat-sifat yang kita melakukan sila keempat itu. Ya, kita perbaiki pelan-pelan, kita rubah. Jadi contohnya sila kelima itu pun sama, kita harus rubah dengan pelan-pelan. Ya, masih sering ketemu yang melanggar sila kelima. Ya, masih sering ketemu seperti itu. Jadi kita harus latihan. Ya, jadi semua. Jadi kita harus latihan, harus menjaga moralitas kita. Ya, terus yang ketiga, kita harus apa tadi Bante bilang? Bante jadi galau, lupa. Jadi yang ketiga harus apa? Apa? Tanggung
sesuatu apapun kita harus lihat dari bijaksana sekali. Ya, kita harus bijaksana. Kayak contohnya sesuatu yang udah terjadi itu buat pelajaran buat kita. Ya, yang belum terjadi itu untuk motivasi kita. Kita hiduplah saat ini. Ya, kita hidup saat ini, jangan terlalu larut dengan masa lalu. Ya, jangan terfokus sekali. Maksudnya dengan masa depan. Masa depan itu harus kita jalani. Ya, Bante kasih contoh seperti ini. Kalau kita berpikir masa depan, kalau kita tidak bisa berjalan, maksudnya bukan tidak bisa berjalan atau jalan kaki. Jadi kita harus bergerak, harus melakukan sesuatu apa yang kita tuju masa depan kita. Ya, kayak kita kalau adik-adik semua mau jadi kuliah kedokteran, nah adik-adik harus belajar kedokteran. Kalau kita semua tidak belajar kedokteran, bisakah kita mencapai kedokteran? Nggak bisa kan? Nah kita harus belajar tekun, terus melakukan pelajaran itu, kita pahami pelajaran itu, baru kita bisa ke masa depan. Nah Bante bilang, maka karena itu masa depan itu harus kita jalani. Saat inilah kita harus terapin untuk masa depan itu. Ya, masa lalu untuk pelajaran kita. Ya, adik-adik harus hati-hati ya. Bante sering ketemu seperti ini. Dia larut dengan masa lalu, dia ketakutan dengan masa lalu. Ya, nah kalau bisa, yang tadi Bante bilang moralitas itu harus kita jaga. Ya, moralitas itu harus kita jaga, harus kita rawat. Itu untuk kita hidup sebagai manusia. Itu otomatis. Itu sangat baik. Apalagi dengan bermeditasi. Kadang-kadang ada umat bertanya, Bante menjaganya bagaimana? Bante selalu bilang dengan bermeditasi. Ya, kalau adik-adik mau semua dengan bermeditasi, itu sangat baik. Ya, Bante senang sekali. Karena kenapa? Dengan bermeditasi itulah kita bisa menjaga moralitas kita. Ya, kadang-kadang kita sebagai umat, sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, contohnya sebagai orang tua. Ya, kita melihat orang tua kita butuh kita, tapi kita berdiam, tidak membantunya, tidak ada rasa. Bante pernah bilang anak ini sayang sama orang tua. Bante pasti tanya ke kalian semua, kalian sayang gak sama orang tua? Pasti sayang, ya kan? Coba saat sekalian main game, terus orang tua minta tolong, Dek, kok tolong ambilin gelas. Iya mah, taruh dulu, ya kan? Nah, rasa sayangnya di mana? Rasa pedulinya sama orang tua di mana? Ya kan? Nah, kita harus peduli sama orang tua kita, harus sayang sama orang tua kita. Kalau Bante tanya yang tadi Bante bilang, pasti kalian bilang sayang sama orang tua. Tapi ada nggak action kita, gerakan kita untuk orang tua kita? Ya, itu sehari-hari. Itu yang harus kita terapin. Ya, itulah dengan itu kita bisa melakukan moralitas kita, sila kita terperbaiki semua. Ya, paling utama adalah ke orang tua kita. Ya, kadang-kadang kita sering berbohong kepada orang tua, ya kan? Nah, terus yang sering mabuk-mabukan, ya kan? Kalau mabuk-mabukan kan bikin menderita orang tua, ya kan? Orang tua nanti pas lihat anaknya, kok saya membesarkan anak saya seperti ini? Kenapa Bante selalu bilang moralitas? Sila, karena seumur kalian itu rasa pengen tahu itu sangat besar, sangat besar. Terus rasa galaunya itu sangat besar. Ya, galau itu rasa galaunya itu sangat besar. Kenapa Bante bilang rasa sangat besar? Kalian sering bimbang
ya, sering bimbang. Harusnya kalian berbuat baik, karena sesuatu di sekeliling kalian tidak berbuat baik. Kalian harus kewihara, karena teman kalian tidak kewihara, kalian tidak kewihara. Ya, tapi sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Ya, apalagi untuk perbuatan baik. Perbuatan baik yang harus kita jalani, yang kita jalani. Orang lain itu hanya untuk semangat kita, untuk membantu kita. Ya, jangan karena sesuatu kita menggagalkan perbuatan baik kita. Satu yang paling simpel adalah kewihara. Ya, kewihara. Terus yang kedua, berbuat baik sama teman di wihara, ya kan? Kadang-kadang kita tempat duduk aja, ya, simpel tempat duduk kita sudah datang berbuat ke wihara. Kita bisa berbuat baik untuk menata tempat duduknya, ya kan? Untuk teman kita, untuk kebersamaan kita, ya. Jadi kita bisa bersama-sama berbuat baik. Siapapun yang datang, nanti siapapun yang datang di luar, bantu untuk berbuat baik. Ya, sekecil apapun perbuatan baik itu untuk kalian, untuk masa depan kalian. Ya, jangan bosan, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Kalian harus hati-hati saat kalian berbuat baik. Nah, itu jangan ada timbul kegalauan, kegelisahan. Jadi dari mana? Dari telinga. Saat teman kalian mau bicara sesuatu yang tidak menyenangkan buat kalian, ya kan? Kalian akan tergoyah, akan terpengaruh. Kalian tidak kewiraan lagi, yang tidak berbuat baik lagi. Kalian dengan telinga. Tapi kalau kalian renungin, meditasi sebentar, apa fungsinya kewiraan? Untuk siapa? Perbuatan baik itu untuk siapa? Dan punya siapa? Ya kan? Kalau perbuatan kita berbuat baik, nah, untuk orang lain, hasilnya nggak mungkin. Karena kita yang berbuat baik. Berarti kasih contoh simpel. Saat kita makan, siapa yang kenyang? Ya kan? Yang kenyang, yang makan itu sendiri. Ya kan? Saat kita berbuat baik, siapa yang mendapatkan? Kita sendiri kan? Kenapa kita harus menolak untuk berbuat baik? Ya kan? Kita jangan menyalahkan perbuatan baik, tapi kita mengurangi perbuatan buruk. Ya, walaupun rasa ingin tahu kita besar, kita harus hati-hati. Kita sudah bisa belum? Kasih contoh berenang. Kita sudah bisa belum yang 6 meter? Yang 3 meter aja kita belum bisa, apalagi yang 4 meter. Ya kan? Sama kayak kita, kehidupan kita. Kita sudah siap belum? Berarti kasih contoh simpel lah. Kalian semua pasti pernah merasakan putus cinta, ya kan? Putus cinta itu sakit. Sebenarnya berarti bertanya, apa yang sakit? Di mana yang sakit? Ya kan? Kalian tahu gak apa itu cinta? Ya kan? Apa itu sayang? Nah, cinta itu apa? Berarti tanya kalian. Cinta itu apa? Sayang itu seperti apa? Ya kan? Sayang itu bukan untuk memiliki, tapi menyakitkan orang lain. Tapi kita kalau sayang sama orang lain, itu buat dia bahagia, buat dia itu nyaman. Nah, itu disebutnya sayang. Jangan bikin dia kecewa. Nah, kalau kita melihat rasa sayang kita, nah, biarpun dia dimanapun dia, yang penting dia bahagia. Bukan sesuatu yang harus kita miliki, bukan sesuatu yang harus kita pegang. Kalau kita sesuatu kita pegang, itu adalah apa maksudnya? Kalau kita pegang terus apa? Keserakahan dan apa? Kekuatan untuk memiliki. Yang bisa kalian kalau mau seperti itu pasti kalian bakalan ketemu. Karena kalian akan di luar seperti itu. Kenapa aku bilang seperti itu? Saat kalian memiliki sesuatu, kalian pastikan ingin memiliki. Nah, saat dia berubah, bisa gak kalian terima? Gak akan bisa terima. Nanti adanya kegalauan.
wah ini saya mau terusin atau tidak. Nah jadi ada kekecewaan. Nah kalian harus tahu. Bagaimana harus tahunya? Kalian harus perhatikan yang tadi Bante bilang. Kalau kita punya rasa sayang, jangan pernah menyakiti orang lain. Ya, itu udah sayang. Jangan pernah mengecewakan orang lain. Jadi seperti orang tua kalian. Rasa sayang itu bisa ke semuanya, bukan ke individu yang kalian punya. Ya, atau cewek atau cowok, bukan. Jadi rasa sayang itu harus ke orang tua, harus ke teman, ya, pasangan hidup, itu mah bagus. Seperti itu. Ya, kita harus hati-hati, kita harus tahu apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita jaga. Ya, Bante harus sering Bante selalu mengucapkan kepada orang tua. Ya, umur kalian ini selalu lupa sama orang tua. Kenapa Bante bilang lupa? Pasti kalian Bante bisa pernah tanya. Yang tadi Bante kasih tahu kan, sekali main handphone. Pernahkah kalian lepas handphone itu? Ya, lepas handphone itu bantu orang tua kalian. Siapa yang berani? Belum tentu. Karena apa? Itu sesuatu yang paling menyenangkan buat diri kita. Tapi kita nggak lihat sesuatu yang bikin orang lain kecewa karena hal ini, gitu kan? Bante selalu tanya kepada kalian, saat kalian kecil, siapa yang merawat kalian? Ya, saat kecil kalian nangis, siapa yang terbangun? Lagi enak-enak tidur, kalian nangis, terbangun, enak atau tidak? Tidak enak kan? Nah, tapi mereka mau membesarkan kalian. Bante pernah tanya sama orang tua, ya kan? Anak itu bisa gak ngebahagiain kita? Pasti gak ngebahagiain kita. Bante tanya ke orang tua nih, anak, cici atau koko, bisa gak bahagiain orang tuanya? Bisa atau tidak? Yang bisa jawab lah. Bisa atau tidak? Pasti atau tidak? Bahagiain orang tuanya pasti atau tidak? Belum tentu pasti kan? Ya kan? Belum tentu pasti. Kenapa Bante bilang belum tentu pasti? Bante tadi Pak kasih contoh aja handphone, ya kan? Belum tentu pasti. Tapi kenapa mereka mau membesarkan anaknya? Kenapa mereka mau membesarkan anaknya? Seharusnya kan ada panti jompo, ada yang panti asuhan kan? Ada yang panti anak kecil. Nanti kalau habis itu kan sudah lepas. Kenapa dia mau membesarkan anaknya? Dia mau melihat anaknya besar. Bisa nggak menyenangkan orang tua, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik sendiri, ya kan? Bisa nggak usahain nanti suatu saat dia besar, dia bisa mandiri, ya? Dia cuma seperti itu orang tua itu, hanya mau anaknya ya seperti itu. Semoga anak saya bisa sukses, ya kan? Pasti kata-kata itu pasti selalu. Semoga anak saya sehat, ya. Nggak ada kata-kata semoga anak saya ngasih duit 10 juta setiap bulan. Nggak ada, ya kan? Nah pasti dia bilang semoga kamu sehat, bahagia, sukses, ya. Nggak ada orang tua bilang semoga kamu kasih uang mama. Nah, kan dia bilang seperti itu doang. Tapi kalian ingat gak kepada orang tua kalian? Ya kan? Kalian selalu lupa pasti. Karena kenapa? Dunia luar kalian itu lebih indah daripada orang tua. Nah nanti ada kegalauan, kalian baru ke orang tua. Timbul galau, keraguan-keraguan kalian ke orang tua. Ya kan? Pasti akan dibantu sama orang tua. Saat itu kalian ada timbul kebahagiaan. Nah orang tua pun akan bahagia. Ya. Jangan pernah kasih orang tua itu bebanin apa? Bebanin kekecewaan dari kalian. Ya. Kalian harus lebih dewasa, harus lebih semangat lagi. Ya.
Bante mau kasih buat kalian semua, ada pertanyaan atau tidak? Bante harus ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, lebih baik lagi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, Bante udah. Nanti Bante ikut galau. Ya, ada yang bertanya? Bante selalu, kalau bisa kalian bertanya. Ya, sesuatu apapun yang kalian bikin kalian beban, kalian bertanya nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Lebih baik bertanya daripada diam. Dia mau bertanya, dia siapa? Yang cowok ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Berarti sampai jam berapa ini? Ini udah jam berapa? Hah? 8.20. Masih ada berapa menit? Masih panjang ya? Sampai jam 12 ya? Siapa yang bertanya? Ayo bertanya, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang mau bertanya, Bante diangkat dongeng. Ada yang mau bertanya nggak? Apa malu? Malu banyak teman kalian. Sudah ada yang mau bertanya? Nanti Bante yang bertanya kepada kalian. Boleh? Boleh nggak Bante bertanya? Boleh. Perasaan apa yang bikin kalian terluka? Tadi katanya boleh, sekarang ada yang tahu. Ayo, apa perasaan apa yang bikin kalian terluka? Dikhianati satu, terus kecewa karena tidak sesuai harapan. Terus yang ketiga, katanya diputusin. Diputusin. Terus yang keempat, ragu dalam mengambil keputusan. Kenapa? Ragu dalam mengambil keputusan. Ragu dalam mengambil keputusan. Terus yang kelima, berbohong. Oh, sering berbohong. Oh, sering dibohongi. Yang keenam, susah berbohong. susah mohon. Terus yang ketujuh, apa? Siapa lagi? Ditinggalin. Nah, seperti ini. Bante selalu respect dengan diri sendiri. Ya, tadi adalah problem kalian. 7 semua itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Bante bilang, kalau kita sulit nyari keputusan, itu adalah keraguan-keraguan kita. Nah, kita harus terapin dulu kedisiplinan diri kita. Ya, kita jangan ada rasa keraguan-keraguan itu harus kita tinggalkan dulu. Kenapa kita ada rasa ragu? Karena kita ada sesuatu dalam pikiran kita. Ada 2 problem, gagal atau tidak gagal. Ya kan? Kalau dibilang di Buddhism itu adalah anicca, ya, tidak kekal. Nah, kalau kita bisa jalankan itu, kita bisa terapkan itu, kita jalankan dulu, kita cari keputusan itu. Apa yang bikin kita ragu? Ya,
terus sering ditinggal. Nah, sering ditinggal ada sesuatu apa yang bikin kita ditinggal orang lain? Ya, pasti ada sebab. Nah, disinilah kita harus coba, ya kan? Nah, misalnya tingkah laku kita atau apa? Nah, kayak contohnya tadi susah move on. Nah, mungkin tidak laku-laku ya kali. Nah, kalau susah move on, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita harus lihat, ya. Kenapa kita tidak bisa move on? Move on itu apa? Nah, berarti belum tahu nih move on itu apa.